Di sebuah wilayah yang jauh, di Afrika Utara, tepatnya di Kirene, hiduplah seorang pria bernama Simon. Kirene adalah sebuah kota kecil yang tenang, tempat berbagai suku dan bangsa hidup berdampingan, termasuk komunitas Yahudi yang cukup besar. Simon lahir dari keluarga Yahudi yang taat, dan sejak kecil ia telah diajarkan tentang pentingnya kebaikan, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap sesama. Ia tumbuh sebagai seorang pria yang kuat dan pekerja keras, selalu membantu keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Ketika Simon beranjak dewasa, kehidupannya berjalan biasa saja, bertani di ladang dan menjalani tradisi yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Meski tinggal jauh dari tanah suci, Simon selalu merasa ikatan yang kuat dengan Yerusalem, tempat pusat ibadah bagi umat Yahudi. Setiap tahun, Simon dan keluarganya akan merencanakan perjalanan panjang untuk menghadiri Paskah Yahudi di Yerusalem. Itu adalah saat-saat yang sangat dinantikan ketika ribuan orang Yahudi dari berbagai tempat datang berkumpul untuk merayakan momen sakral itu. Suatu tahun, Simon memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem sendirian, meninggalkan keluarganya di Kirene. Ia menempuh perjalanan panjang, melewati gurun dan pegunungan dengan harapan menyaksikan kebesaran perayaan Paskah di Yerusalem. Perjalanannya penuh dengan tantangan, tetapi Simon tidak gentar. Ia percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Ketika Simon akhirnya tiba di Yerusalem, suasana kota tampak sangat ramai dan penuh dengan kegembiraan. Namun, di antara hiruk-pikuk perayaan, terdengar pula desas-desus tentang seorang pria bernama Yesus dari Nazaret yang tengah diadili oleh otoritas Romawi. Nama Yesus sudah terdengar di banyak tempat, seorang guru dan nabi yang berbicara tentang kasih dan kerajaan Tuhan. Tetapi ia juga mendapat banyak musuh karena ajarannya yang dianggap menantang kewenangan. Pada suatu pagi yang cerah, Simon berjalan melalui jalan-jalan sempit Yerusalem, hendak mencari tempat yang baik untuk beribadah. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh dari kerumunan yang berteriak-teriak. Simon mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Di tengah kerumunan itu, ia melihat seorang pria yang lemah, terhuyung-huyung di bawah beban salib kayu yang besar. Pria itu tak lain adalah Yesus dari Nazaret, yang kini sedang dibawa untuk disalibkan. Tiba-tiba, seorang prajurit Romawi menghampiri Simon dan, tanpa banyak kata, memaksanya untuk membantu Yesus memikul salib. Simon tak punya pilihan lain selain menurut. Ia mendekati Yesus, mengambil bagian dari beban berat itu, dan memikulnya di atas bahunya. Di antara keringat dan debu, Simon dapat merasakan penderitaan yang mendalam dari orang yang ia bantu. Meski awalnya Simon merasa bingung dan terpaksa, saat ia berjalan bersama Yesus, ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Ia tidak tahu siapa Yesus sebenarnya, tetapi ia merasa simpati yang mendalam terhadap pria yang menderita di hadapannya itu. Langkah demi langkah, Simon dan Yesus mendaki jalan menuju tempat yang disebut Golgota, tempat di mana penyaliban akan terjadi. Simon hanya memikul salib Yesus untuk waktu yang singkat. Namun peristiwa itu meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupnya. Ia menyaksikan ketenangan yang luar biasa di wajah Yesus, meski di tengah penderitaan yang begitu hebat. Setelah menurunkan salib di Golgota, Simon meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ziarahnya ke Yerusalem akan diwarnai dengan pertemuan tak terduga yang mengubah pandangannya tentang makna pengorbanan. Dalam pandangan Islam, kisah Simon dari Kirene tidak tercatat secara langsung dalam Al-Quran, tetapi perannya dalam sejarah penyaliban sering kali dibicarakan dalam konteks kehormatan dan bantuan kepada sesama. Islam mengajarkan pentingnya membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, dan tindakan Simon menjadi salah satu contoh nyata dari nilai itu, meskipun secara tidak sengaja ia terlibat dalam salah satu momen paling penting dalam sejarah. Simon kembali ke Kirene, membawa kisah luar biasa ini dalam hatinya, dan ia hidup dengan rasa damai, mengetahui bahwa ia pernah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Simon dari Kirene adalah tokoh yang disebut dalam Perjanjian Baru di Alkitab, terutama dalam kisah penyaliban Yesus Kristus. Ia dikenal karena peristiwa ketika ia dipaksa oleh tentara Romawi untuk membantu Yesus memikul salibnya menuju tempat penyaliban di Golgota. Peristiwa ini tercatat dalam Injil Matius 32, Markus 21, dan Lukas 26. Beberapa fakta penting terkait Simon dari Kirene. Pertama, asal. Simon. Di sebuah kota kuno di Afrika Utara bernama Kirene,
lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Simon dari Kirene. Kota Kirene, yang terletak di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Libya, adalah sebuah tempat yang tenang dengan perbukitan hijau dan ladang yang subur. Di sana, komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan masyarakat lain, berbagi kisah dan tradisi yang telah turun-temurun. Simon adalah anak dari keluarga petani yang sederhana. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ayahnya di ladang zaitun dan gandum yang membentang luas di kaki bukit. Ibunya, seorang wanita bijaksana, selalu mengajarinya tentang kebaikan dan kasih kepada sesama. Suatu sore, ketika Simon masih berusia belasan tahun, ia duduk bersama ayahnya di bawah pohon zaitun yang besar. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menciptakan warna oranye yang memukau di langit. "Simon," kata ayahnya perlahan, "kelak, engkau akan menjadi pria yang kuat, dan dunia di luar Kirene ini luas sekali. Ada banyak hal yang belum kita ketahui, tapi selalu ingat satu hal, kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri." Simon menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksud ayah? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain?" Ayahnya tersenyum lembut. "Kadang membantu orang lain bukan soal pilihan, tapi tentang takdir. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami, tetapi yang pasti, di saat yang tepat, engkau akan tahu apa yang harus kau lakukan." Tahun-tahun berlalu, Simon tumbuh menjadi pria yang kuat dan pekerja keras, persis seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Setiap tahun, keluarganya merayakan Paskah Yahudi dengan penuh sukacita. Mereka sering berbicara tentang Yerusalem, kota suci yang jauh di Timur Tengah, tempat yang menjadi impian Simon untuk suatu hari mengunjunginya. Suatu ketika, saat Simon sudah berusia dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tapi Simon tak gentar. Dengan langkah mantap, ia menempuh jalan berdebu, menyeberangi gurun pasir, dan mendaki bukit-bukit berbatu. Sampai akhirnya ia tiba di kota suci. Di Yerusalem, suasana sangat meriah, tapi juga penuh ketegangan. Di setiap sudut jalan, orang-orang berbicara tentang seorang pria bernama Yesus dari Nazaret. Beberapa mengatakan dia adalah nabi, sementara yang lain menyebutnya seorang pemberontak. Simon tak terlalu mempedulikannya. Dia datang untuk beribadah, bukan untuk terlibat dalam politik. Suatu hari, saat Simon berjalan di jalanan sempit menuju pasar, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah kerumunan. Simon mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Di sana ia melihat seorang pria, wajahnya penuh luka, tubuhnya terbungkuk di bawah beban salib yang besar. Orang-orang berteriak, mencemooh, dan beberapa bahkan melemparkan batu kecil ke arah pria itu. Tiba-tiba, Simon merasakan tangan kasar seorang prajurit Romawi menarik bahunya. "Kau!" teriak prajurit itu, suaranya keras dan otoriter. "Bantu dia memikul salib ini." Simon terkejut. Tapi aku hanya seorang peziarah. Aku tidak terlibat dalam hal ini." Ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman prajurit itu. Namun prajurit Romawi tak memberi pilihan. "Kau dengar perintahku, bantu dia, atau kau akan menghadapi hukuman." Dengan berat hati, Simon akhirnya mengalah. Ia mendekati Yesus yang kini terhuyung-huyung dalam kelelahan. Tanpa berkata apa-apa, Simon mengambil bagian dari salib yang berat itu dan mengangkatnya di atas bahunya. Yesus, dengan mata yang sayu dan penuh penderitaan, menatap Simon sejenak. Meski tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yesus, Simon bisa merasakan ada kedamaian yang dalam di balik pandangan tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Golgota, tempat penyaliban akan terjadi. "Kenapa aku?" pikir Simon dalam hati, langkahnya terasa semakin berat di bawah terik matahari. "Apa dosa yang telah kulakukan hingga harus memikul beban ini?" Namun, semakin lama ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa ini bukan soal dosa, melainkan soal kesempatan untuk berbuat kebaikan dalam waktu yang paling sulit. Ia tidak tahu siapa Yesus sebenarnya, tapi ia merasa bahwa membantu orang ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah sampai di Golgota, Simon menyerahkan salib itu kepada para prajurit. Dengan napas tersengal, ia melangkah mundur, melihat dari kejauhan ketika Yesus dipaku di kayu salib. Hatinya diliputi perasaan aneh, campuran kesedihan, simpati, dan perasaan lega bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Saat matahari mulai terbenam, Simon meninggalkan tempat itu dengan langkah pelan.
Di sepanjang jalan kembali ke Kirene, Simon merenungkan apa yang baru saja ia alami. Ia tidak tahu bahwa hari itu ia telah menjadi bagian dari sejarah yang akan diceritakan ribuan tahun kemudian. Sepulangnya ke Kirene, Simon tetap menjalani hidupnya sebagai petani. Namun, kisah tentang pertemuannya dengan Yesus di Yerusalem selalu ia kenang dan ia ceritakan kepada anak-anaknya, Alexander dan Rufus. Peristiwa itu tidak hanya mengubah hidup Simon, tetapi juga menjadi warisan iman yang ia turunkan kepada generasi berikutnya. Kedua, peristiwa pemikul salib. Di tengah keramaian Yerusalem, pada hari-hari yang penuh ketegangan di sekitar perayaan Paskah Yahudi, Simon dari Kirene tak pernah menyangka bahwa takdirnya akan berubah secara dramatis. Simon, seorang pria sederhana dari Kirene, wilayah di Afrika Utara yang kini dikenal sebagai Libya, datang ke Yerusalem untuk berziarah. Setiap tahun, ia melakukan perjalanan panjang ke kota suci itu, seperti yang biasa dilakukan oleh banyak umat Yahudi diaspora. Hari itu, Simon baru saja tiba di gerbang kota setelah menempuh perjalanan jauh. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tetap berkobar. Ia berjalan perlahan di jalan-jalan sempit Yerusalem yang dipenuhi para peziarah. Tiba-tiba, terdengar suara riuh dari kejauhan. Teriakan orang-orang bercampur dengan suara sepatu bot prajurit Romawi yang berderap keras di atas batu-batu jalan. Simon menoleh ke arah keramaian, matanya menelusuri kerumunan orang yang berkumpul di sepanjang jalan. Dari celah di antara orang-orang, ia melihat seorang pria sedang dipaksa memikul sebuah salib besar. Begitu besar hingga tubuh pria itu terhuyung-huyung dan terjatuh berkali-kali di bawah bebannya. Tampak jelas bahwa pria itu sangat lelah. Wajahnya dipenuhi keringat, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya, dan pakaiannya yang kotor menempel pada kulitnya yang penuh luka. Para prajurit Romawi yang mengawalnya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mereka terus memaksanya berdiri, mendorongnya dengan keras, agar ia terus melangkah menuju Golgota, tempat eksekusi penyaliban akan berlangsung. Simon berdiri mematung di tepi jalan, merasa iba namun tidak berani mendekat. Ia belum tahu siapa pria itu, tetapi jelas ia adalah orang yang dihukum oleh Romawi. Di tengah-tengah kebingungannya, seorang prajurit Romawi yang berdiri di dekatnya menatapnya tajam. "Hei, kau di sana!" teriak prajurit itu, suaranya menggema di antara kerumunan. "Kau, bantu dia memikul salib ini." Simon terkejut. Ia menunjuk dirinya sendiri dengan ragu. "Aku? Tapi aku hanya seorang peziarah," jawabnya gugup, mencoba menjelaskan. "Tidak ada tapi, kau harus membantu," bentak prajurit itu. Tanpa menunggu jawaban, dua prajurit Romawi lainnya menarik Simon maju ke depan dan memaksanya mendekati pria yang jatuh itu. Simon, dengan enggan namun tak berdaya, akhirnya mengambil posisi di samping pria itu. Ia meraih kayu besar itu, merasakan beban berat yang dingin dan keras di bahunya. Saat ia mendekat, mata pria itu bertemu dengan matanya sejenak. Sebuah tatapan yang dalam, penuh penderitaan tetapi juga ketenangan. Meski tak ada kata yang keluar dari mulutnya, Simon merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Seolah ada kedamaian yang mengalir dari dalam dirinya, meski tubuhnya terlihat sangat lemah dan hampir tak mampu berjalan. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Simon berada di depan, menahan sebagian besar beban salib, sementara pria itu berjalan di belakangnya. Terseret-seret, tubuhnya terus goyah di setiap langkah. Sepanjang perjalanan, pikiran Simon dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapakah orang ini? Gumamnya dalam hati. Apa yang telah dia lakukan hingga harus dihukum dengan cara sekejam ini? Orang-orang di sepanjang jalan berbisik-bisik tentang siapa pria itu. "Itu Yesus dari Nazaret," ujar salah seorang di antara kerumunan. "Dia yang mengaku sebagai raja orang Yahudi." Mendengar nama itu, Simon teringat akan kabar yang ia dengar di pasar Kirene sebelum ia berangkat ke Yerusalem. Yesus, seorang pria yang dikenal karena ajarannya tentang cinta kasih dan kerajaan Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi. Bahkan ada yang percaya bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Namun, kini Simon melihatnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dibenci dan ditolak oleh banyak orang. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya tiba di tempat yang disebut Golgota, bukit kecil di luar kota yang digunakan Romawi untuk eksekusi. Simon, dengan tubuh yang lelah dan bahu yang sakit karena memikul salib,
menyerahkan kayu itu kepada prajurit. Ia melihat dari kejauhan ketika Yesus dibaringkan di atas kayu itu, tangan dan kakinya dipaku, sementara para prajurit bekerja dengan cepat untuk menyiapkan penyaliban. Simon berdiri diam, hatinya berat melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Meski ia tak tahu banyak tentang pria ini, rasa simpati dan belas kasihan memenuhi hatinya. Ia merasa bahwa tindakannya tadi bukan sekadar karena perintah prajurit, tetapi mungkin juga bagian dari kehendak Tuhan yang lebih besar, meski ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Di tengah rasa bingung dan lelah, Simon perlahan meninggalkan tempat itu. Ia melangkah kembali ke jalan menuju kota. Pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hari ketika ia, seorang pria biasa dari Kirene, dipanggil untuk memikul salib seorang pria yang dianggap sebagai raja oleh sebagian orang dan dihukum sebagai penjahat oleh yang lain. Islam sendiri tidak menceritakan secara rinci kisah Simon dari Kirene, tetapi dalam ajaran Islam, Yesus, Isa, dipandang sebagai nabi yang mulia dan dihormati, dan banyak peristiwa dalam hidupnya menjadi bagian dari narasi besar perjuangan para nabi. Dalam pandangan Islam, peristiwa penyaliban Yesus sendiri diyakini berbeda, namun Simon tetap menjadi simbol penting dari tindakan membantu sesama di saat-saat paling sulit. Dengan hati penuh tanda tanya, Simon kembali ke tanah asalnya, membawa cerita yang tak akan pernah bisa ia lupakan, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketiga, peran dalam kekristenan. Di tengah keramaian Yerusalem pada hari-hari perayaan Paskah, seorang pria bernama Simon dari Kirene berjalan melewati jalanan yang padat. Simon bukanlah penduduk Yerusalem, melainkan seorang Yahudi diaspora dari Kirene, sebuah kota di Afrika Utara yang melakukan perjalanan tahunan ke kota suci untuk merayakan hari raya agama mereka. Perjalanannya panjang dan melelahkan, namun Simon selalu merasa gembira setiap kali menginjakkan kakinya di kota yang penuh berkah itu. Pagi itu, Simon berniat menuju bait suci untuk beribadah. Namun, di tengah jalan, ia melihat kerumunan besar berkumpul di sepanjang jalan utama. Suara teriakan dan ejekan terdengar memenuhi udara. Simon mencoba melihat lebih dekat, mengerutkan kening karena penasaran. "Ada apa di sana?" tanya Simon kepada seorang pria yang berdiri di dekatnya. "Seorang pria bernama Yesus akan disalibkan," jawab pria itu. Mereka mengatakan dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Simon terdiam sejenak. Nama Yesus terdengar akrab di telinganya. Di seluruh Yerusalem, banyak orang berbicara tentang Yesus dari Nazaret, seorang pria yang dikenal karena ajaran dan mukjizatnya. Namun, tidak semua orang percaya kepadanya, dan otoritas Romawi serta para pemimpin agama Yahudi tampaknya telah memutuskan untuk menghukum dia dengan hukuman yang paling kejam, penyaliban. Saat Simon masih merenung, tiba-tiba seorang prajurit Romawi mendekatinya dengan langkah cepat. "Kau!" teriak prajurit itu menunjuk Simon dengan wajah keras. "Bantu dia memikul salib itu." Simon terkejut, matanya terbelalak. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan ini," jawabnya mencoba menolak. Prajurit itu tidak memberi Simon pilihan. Dengan kasar, ia menarik Simon ke arah jalan, tempat Yesus terhuyung-huyung di bawah beratnya kayu salib yang besar. Yesus sudah terlihat sangat lemah, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya, dan wajahnya yang penuh penderitaan menunjukkan bahwa ia tidak lagi mampu menanggung beban itu sendirian. Tanpa pilihan, Simon akhirnya mendekat dan dengan ragu mengangkat bagian belakang salib. Bebannya berat, tetapi Simon, dengan kekuatan fisiknya yang telah terlatih di ladang Kirene, mampu menahannya. Yesus yang berjalan perlahan di depannya tak berkata apa-apa, hanya sesekali terjatuh dan berusaha bangkit lagi. Saat mereka berjalan bersama, Simon merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Yesus tidak tampak seperti seorang pemberontak atau penjahat seperti yang dikatakan orang-orang. Meski tubuhnya dipenuhi luka, ada ketenangan yang luar biasa dalam diri Yesus. Dalam diam, Simon mulai merasa bahwa pria ini mungkin bukan sekadar manusia biasa. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di tempat yang disebut Golgota, di luar tembok Yerusalem. Simon menyerahkan salib itu kepada prajurit Romawi dan berdiri menyaksikan dari kejauhan ketika Yesus dipaku di kayu salib. Suasana sunyi, hanya terdengar suara pukulan palu yang bergema di udara. Simon menatap Yesus dari jauh, pikirannya penuh tanda tanya.
siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia harus menanggung penderitaan yang begitu besar? Simon tidak tahu jawabannya, tetapi peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam dalam hidupnya. Di sisi lain, dalam perspektif Islam, Yesus, Isa, bukanlah seseorang yang disalibkan. Dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus tidak disalibkan atau dibunuh, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit. Surah An-Nisa ayat 157 menyebutkan bahwa mereka tidak membunuhnya atau menyalibnya, tetapi hal itu hanya tampak seperti demikian. Dengan kata lain, dalam ajaran Islam, penyaliban Yesus adalah sebuah ilusi, dan ia diselamatkan dari hukuman tersebut. Namun, peran Simon dari Kirene dalam sejarah tetap dianggap penting, terutama dalam konteks kemanusiaan dan solidaritas. Islam sangat menghargai tindakan membantu sesama, apalagi dalam situasi penuh penderitaan. Kisah Simon yang dipaksa membantu Yesus memikul salibnya dapat dilihat sebagai simbol pengorbanan dan kebaikan hati, meskipun tindakan itu dilakukan di bawah paksaan. Dalam Islam, membantu seseorang yang tengah menderita adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling luhur, bahkan jika tidak sepenuhnya dipahami pada saat itu. Setelah peristiwa itu, Simon kembali ke Kirene, membawa cerita tentang hari ketika ia dipaksa untuk memikul salib seorang pria yang dianggap oleh banyak orang sebagai raja orang Yahudi. Meski dalam ajaran Islam kisah ini tidak sepenuhnya diakui seperti dalam kekristenan, peran Simon tetaplah contoh penting tentang bagaimana takdir bisa membawa seseorang pada momen besar dalam sejarah, bahkan tanpa kehendaknya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia, tak peduli dari mana asalnya, bisa terlibat dalam momen yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, dengan membawa pesan kebaikan, pengorbanan, dan simpati kepada sesama manusia. Keempat, keluarga Simon. Di sebuah kota kuno yang bernama Kirene, hiduplah seorang pria bernama Simon. Kirene, kota yang terletak di wilayah Afrika Utara, adalah sebuah pusat perdagangan dan pertanian, di mana banyak orang dari berbagai bangsa hidup berdampingan, termasuk komunitas Yahudi yang besar. Simon berasal dari keluarga Yahudi yang sederhana dan taat, dengan kehidupan yang dipenuhi dengan kerja keras di ladang dan ibadah yang khusyuk. Simon sendiri adalah seorang pria yang dikenal baik hati, kuat, dan bijaksana. Ia memiliki dua anak laki-laki yang bernama Alexander dan Rufus, serta seorang istri yang setia menemaninya dalam setiap tantangan kehidupan. Sejak mereka kecil, Simon selalu mengajarkan kedua putranya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, rendah hati, dan berpegang teguh pada ajaran agama. Suatu sore di Kirene, Simon duduk di depan rumah bersama Alexander dan Rufus, melihat matahari perlahan terbenam di balik bukit-bukit yang hijau. Istrinya menyiapkan makanan di dalam rumah, sementara anak-anaknya mendekat, penasaran dengan perjalanan ayah mereka ke Yerusalem yang baru saja selesai. "Ayah," tanya Alexander, anak sulungnya, "ceritakan pada kami tentang perjalananmu ke Yerusalem. Apa yang terjadi di sana?" Orang-orang di kota berbicara tentang seorang pria yang disebut Yesus dari Nazaret. Simon menatap kedua anaknya dengan lembut. Ingatan tentang pertemuannya dengan Yesus masih segar di pikirannya. Itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah ia lupakan. Peristiwa yang mengubah cara pandangnya tentang banyak hal. Ia menarik napas dalam sebelum memulai ceritanya. "Yerusalem," kata Simon, "adalah tempat yang penuh dengan hiruk-pikuk pada saat itu. Ribuan orang datang untuk merayakan Paskah, sama seperti kita di sini. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan di udara. Orang-orang membicarakan seorang pria bernama Yesus yang katanya mengaku sebagai raja orang Yahudi." Rufus, yang masih lebih muda dari Alexander, menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Apa yang terjadi dengan Yesus, ayah? Mengapa semua orang berbicara tentang dia?" Simon terdiam sejenak, memikirkan bagaimana ia harus menjelaskan peristiwa itu kepada anak-anaknya. "Aku tidak tahu banyak tentang dia sebelum itu," kata Simon perlahan. "Tetapi ketika aku berjalan di jalanan Yerusalem, aku bertemu dengan kerumunan besar. Dan di tengah kerumunan itu, aku melihat seorang pria yang sangat lemah, memikul sebuah salib yang begitu besar. Dia jatuh berulang kali, dan akhirnya, seorang prajurit Romawi menarikku dari kerumunan dan memerintahkanku untuk membantu pria itu." Alexander dan Rufus terkejut. "Ayah yang membantu Yesus?" tanya Alexander dengan nada kagum. Simon mengangguk pelan. "Ya, aku yang memikul salib itu bersamanya. Bebannya sangat berat,
Tetapi yang lebih berat adalah penderitaan yang kulihat di wajahnya. Meski tubuhnya lemah, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa bahwa pria ini bukan orang biasa. "Apakah Yesus berbicara padamu, Ayah?" tanya Rufus dengan penasaran. Simon menggeleng. Tidak, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi pandangannya seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dia terlihat menderita, tapi juga ada ketenangan yang luar biasa dalam dirinya. Setelah kami sampai di tempat yang disebut Golgota, aku menyerahkan salib itu kembali kepada prajurit Romawi, dan mereka mulai menyalibnya. Kedua anak Simon terdiam, merenungkan apa yang baru saja mereka dengar. Meskipun mereka masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami, mereka bisa merasakan bahwa pengalaman ayah mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam ajaran Islam, peristiwa penyaliban Yesus, Isa, dipandang dengan cara yang berbeda. Simon tahu bahwa sebagai seorang Yahudi, keyakinan akan kematian Yesus mungkin berbeda dari apa yang diajarkan di kemudian hari. Islam mengajarkan bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa penyaliban itu hanyalah sesuatu yang tampak, tetapi Yesus diangkat ke langit. Dalam Islam, lanjut Simon kepada kedua putranya, diajarkan bahwa Isa atau Yesus adalah nabi yang mulia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan perdamaian dan kebaikan, dan umat Islam percaya bahwa dia tidak benar-benar disalibkan. Dia diangkat ke langit dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari kematian di tangan musuh-musuhnya. Alexander mengangguk pelan, mencoba mencerna apa yang dikatakan ayahnya. Jadi, meskipun ayah membantu Yesus memikul salibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi dia. "Ya," jawab Simon. "Dan meskipun saat itu aku tidak sepenuhnya mengerti, aku percaya bahwa setiap hal yang terjadi memiliki maksud yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja dengan cara yang kadang-kadang sulit kita pahami. Membantu Yesus mungkin adalah bagian dari takdirku, meskipun aku tidak tahu saat itu." Rufus memandang ayahnya dengan kekaguman baru. "Ayah, apakah kau pernah merasa takut saat itu?" Simon tersenyum dan menepuk bahu Rufus dengan lembut. "Ya, aku takut. Tetapi lebih dari itu, aku merasa diberi tugas yang berat. Namun aku tahu, sebagai seorang hamba Tuhan, membantu orang yang menderita adalah kewajiban kita. Dan itulah yang kuajarkan pada kalian berdua, selalu siap membantu siapapun, dimanapun, meskipun itu sulit." Hari mulai gelap dan Simon membawa kedua anaknya masuk ke dalam rumah. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, Simon tahu bahwa pengalaman yang ia bawa dari Yerusalem akan menjadi pelajaran penting bagi keluarganya. Keluarga Simon, meski jauh dari pusat kejadian, selalu berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan dan pengorbanan, mengikuti ajaran agama yang mereka anut dengan penuh keimanan. Dalam keluarga Simon, nilai-nilai kemanusiaan, kepatuhan kepada Tuhan, dan kesediaan untuk membantu sesama akan terus diturunkan, mengingatkan bahwa dalam hidup, setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Kelima, kematian Simon. Hari itu adalah hari yang tenang di Kirene. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa bau tanah basah dari ladang zaitun yang luas. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Simon dari Kirene, yang kini telah berusia lanjut, duduk di kursi kayu di depan rumahnya. Rambutnya yang dulu hitam legam kini telah memutih. Wajahnya dihiasi kerut-kerut pengalaman hidup yang panjang. Di sampingnya duduk kedua putranya, Alexander dan Rufus, yang setia menemani ayah mereka. Waktu telah berlalu begitu cepat. Sejak perjalanan terakhirnya ke Yerusalem, Simon telah kembali menjalani kehidupan sederhana sebagai petani. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak pertemuannya dengan Yesus di jalan menuju Golgota. Meski dalam ajaran Yahudi dan kemudian dalam Islam yang ia peluk, peristiwa penyaliban Yesus dianggap berbeda, Simon selalu merasa ada makna dalam momen itu, sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia pahami pada saat itu. Suatu sore, Simon memanggil Alexander dan Rufus untuk duduk lebih dekat. Wajahnya tampak lebih letih dari biasanya, dan napasnya terasa lebih berat. "Ayah ingin berbicara dengan kalian," katanya pelan. "Aku merasa waktuku di dunia ini tidak akan lama lagi." Alexander dan Rufus saling bertukar pandang,
merasa berat mendengar kata-kata ayah mereka. Mereka berdua selalu mengagumi kekuatan dan kebijaksanaan Simon, dan sulit bagi mereka membayangkan bahwa ayah mereka, sosok yang begitu kuat, kini mendekati akhir hidupnya. "Ayah, jangan bicara seperti itu," kata Alexander, mencoba tersenyum untuk menghibur ayahnya. "Kau masih sehat, masih ada banyak waktu untuk bersama kami." Simon tersenyum lemah, lalu menatap kedua putranya dengan pandangan penuh kasih. "Setiap manusia punya waktunya, nak, dan aku merasa bahwa aku sudah cukup lama di sini melihat kalian tumbuh dewasa dan menjalani hidup kalian sendiri." Rufus, yang lebih muda, menundukkan kepalanya. "Apa yang bisa kami lakukan, ayah? Apa yang kau inginkan dari kami?" Simon menarik napas dalam dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin ayah ceritakan. Sesuatu yang belum pernah ayah ceritakan kepada kalian secara penuh tentang perjalananku di Yerusalem dan apa yang terjadi di sana." Alexander dan Rufus kembali saling bertukar pandang, terdiam menanti kelanjutan cerita ayah mereka. "Aku tahu kalian pernah mendengar sebagian dari ceritaku tentang peristiwa penyaliban itu saat aku dipaksa memikul salib seorang pria yang mereka sebut Yesus dari Nazaret," kata Simon. "Namun, aku belum pernah menceritakan apa yang terjadi setelah itu, atau bagaimana pertemuan itu mengubah pandanganku tentang kehidupan." Simon berhenti sejenak, mengingat momen itu dengan jelas di pikirannya. "Setelah kejadian itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak sepenuhnya aku pahami. Aku sering merenung, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanku di sana untuk suatu tujuan?" "Apa yang ayah maksud?" tanya Alexander dengan penuh perhatian. "Seiring waktu, aku semakin menyadari bahwa pertemuanku dengan Yesus bukanlah kebetulan. Meskipun dalam Islam, kita percaya bahwa Yesus tidak disalibkan dan diangkat ke langit, aku merasa bahwa kehadiranku di sana adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku dituntun untuk melihat penderitaan, untuk memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar kerja keras dan ibadah. Ada panggilan untuk membantu sesama, untuk berbagi beban orang lain, meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan di baliknya. Rufus mendongak, matanya sedikit berair. "Ayah, apa ayah menyesal telah terlibat dalam peristiwa itu?" Simon menggeleng dengan tenang. "Tidak, nak, aku tidak menyesal. Aku merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanku di sana untuk menunjukkan bahwa di dunia ini kita semua terhubung. Mungkin aku tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya pada saat itu, tetapi aku tahu bahwa tindakanku saat itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala." Alexander dan Rufus terdiam merenungi kata-kata ayah mereka. Mereka tahu bahwa ayah mereka adalah pria yang selalu hidup dengan kehormatan, dan kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan yang mereka hormati. Waktu berlalu dan Simon semakin lemah. Suatu malam, ia berbaring di tempat tidurnya, dikelilingi oleh keluarganya. Wajahnya tenang, meski napasnya mulai pendek dan berat. Alexander menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, kami akan selalu mengingat pelajaran yang kau ajarkan pada kami, tentang hidup, tentang membantu sesama, dan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Simon membuka matanya perlahan, tersenyum kepada putra-putranya. "Ingatlah," bisiknya dengan suara lemah, "kalian tidak pernah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kalian, dan tugas kalian adalah untuk saling mendukung dan membantu sesama. Itu adalah bagian dari iman kita, bagian dari kehidupan yang bermakna." Malam itu, Simon dari Kirene, pria yang sederhana namun penuh kebijaksanaan, menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh arti dengan memenuhi panggilan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, baik sebagai seorang ayah, seorang hamba Tuhan, dan seorang manusia yang peduli pada sesama. Alexander dan Rufus berdiri di samping jenazah ayah mereka, menunduk penuh rasa hormat. Mereka tahu bahwa meskipun tubuh ayah mereka telah tiada, warisannya akan hidup dalam hati mereka selamanya. Warisan tentang iman, kebijaksanaan, dan cinta kasih kepada sesama. Dalam Islam, kematian adalah akhir dari perjalanan dunia, tetapi juga awal dari perjalanan yang lebih besar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simon kini telah kembali kepada Sang Pencipta, meninggalkan kenangan dan pelajaran yang tak ternilai bagi keluarganya
dan bagi mereka yang mengenalnya. Kisah Simon dari Kirene akan selalu diingat, baik sebagai seorang pria yang memikul beban seorang nabi, maupun sebagai seorang hamba Tuhan yang menjalani hidupnya dengan penuh kebaikan dan iman. Peristiwa Simon dari Kirene memikul salib Yesus menjadi bagian penting dalam refleksi Kristen tentang penderitaan, pengorbanan, dan solidaritas